Inilah cerita seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Nah, si ayah sedang galau. Mengapa? Karena si bungsu ini bandel. Kayak siapa ya? Mengapa ayahnya galau? Karena si bungsu minta harta warisannya. Oh. Si bungsu minta harta warisannya. Apakah akan diberikan? Apakah ayahnya akan memberikan warisan itu? Ya, ayahnya memberikan hartanya kepada anak bungsu itu. Loh. Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata anak bungsu tadi menjual seluruh harta yang diberikan ayahnya. Sehingga anak bungsu itu mempunyai uang yang banyak. Untuk apa uang itu? Tiba-tiba si bungsu membawa seluruh milik pribadinya, uangnya, baju-bajunya, dan bungsu pergi dari rumahnya jauh ke negeri lain, jauh ke negeri orang, pergi jauh sekali. Oh bungsu, kemana? Bungsu mau kemana? Bungsu mau kemana? Adik-adik, ada nggak anak sekolah minggu di tempat ini yang kalau marah sama kakaknya, ibunya, atau dinasehati, terus pergi dari rumah? Wow, ada. Ada nggak ya? Nah kalau ada itu kayak si bungsu tadi, pergi dari rumahnya, meninggalkan orang tuanya, pergi jauh sekali. Lalu yang dilakukan si bungsu di negeri orang apa? Si bungsu berfoya-foya, dia belanja banyak, dia pesta-pesta, dia beli makan, dan mempunyai teman-teman baru karena dia banyak uangnya. Apakah uangnya itu habis? Karena dia tidak bekerja. Lama-kelamaan, uang si bungsu hasil menjual harta ayahnya itu habis. Dan dia tidak punya penghasilan karena dia tidak bekerja. Apakah ada teman-temannya di negeri orang yang membantu yang baru dikenalnya? Tidak seorang pun yang membantu si bungsu ini. Bahkan satu demi satu, teman-temannya meninggalkan dia dan dia sendirian. Adik-adik, kalau orang yang baru kita kenal di negeri baru, dan banyak orang yang berteman dengan si bungsu hanya karena hartanya. Beda dengan keluarga kita. Orang yang benar-benar menerima kita, itu adalah keluarga kita. Papa, mama, ayah, ibu, adik, kakak. Kenapa? Karena ini keluarga. Senakal-nakalnya kita, papa mamanya tetap sayang. Memang, kadang-kadang mama, ya kan? Tapi itu karena cinta. Kadang-kadang papahmu, ayahmu, bapakmu
Iya kan? Tapi itu semua supaya anak-anak itu menjadi anak yang baik. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Papa mama kita, ayah ibu kita, adik kakak itu adalah sebuah keluarga yang menerima kita baik saat berhasil, saat susah, saat gagal. Itulah keluarga. Sekarang kita mau melihat apa yang dilakukan oleh anak bungsu tadi. Anak bungsu itu kemudian dia mencari pekerjaan. Dan dia mendapat pekerjaan. Wow, pekerjaan apakah itu? Anak bungsu ini menjaga babi. Menjadi penjaga babi di ladang. Padahal dia ini anak orang kaya yang hidupnya biasa enak. Tapi dia ada di kandang babi yang kotor dan bau itu. Oh kasihan, oh kasihan, oh kasihan, oh kasihan, kasihan. Kasihan sekali. Majikannya kayaknya pelit. Jadi si anak bungsu ini tidak diberi makan. Kemudian dia lapar sekali. Tapi gak ada makanan, gak ada es krim, gak ada sate, adanya babi hidup. Gak ada kue, gak ada nasi jagal, gak ada. Akhirnya karena lapar yang gak tertahankan. Ada sego kucing gak? Gak ada juga. Maka dia lapar. Dia ambillah makanan babi itu dan dia makan. Tiba-tiba anak bungsu ini ingat rumah ayahnya. Di rumah ayahnya banyak pegawai, banyak pelayan-pelayannya. Dan ayahnya ini memberi pelayan-pelayannya, pegawai-pegawainya makanan yang enak-enak dan banyak. Maka si bungsu mulai berpikir, lebih enak menjadi pelayan di rumah ayahku daripada menjadi penjaga babi di kandang ini. Dia ingat makanan yang enak. Wah, maka si bungsu tiba-tiba meninggalkan seluruh babi-babi itu dan dia berlari. Si bungsu ini berlari pulang ke rumah ayahnya. Dia akan melamar ayahnya untuk menjadi pelayan di rumah ayahnya. Gak apa-apa aku jadi pelayan, gak usah jadi anak. Lebih enak jadi pelayan di rumah ayahnya daripada di kandang babi. Dia berlari. Apa yang terjadi? Ketika dari jauh dilihat oleh ayahnya, ayahnya melihat ada yang berlari-lari. Makin dekat. Oh, itu bungsu. Si bungsu anakku telah pulang. Oh, ayahnya gembira sekali. Kemudian si bungsu sampai ke rumah ayahnya. Dia bertemu dengan ayahnya. Dia bilang, "Papa, aku jadi pelayan di sini nggak apa-apa. Maafkan aku ya, Pak." Oh. Papanya sudah kangen. Dia berlari menjemput anaknya tadi dan memeluknya. Dia bilang, "Kamu jangan jadi pelayan. Kamu tetap anakku."
Mereka saling berpelukan. Berpelukan. Ayahnya begitu mengasihi anak bungsu ini. Meskipun dia pernah pergi meninggalkan dia, menghabiskan hartanya. Ketika dia datang, dia berikan kembali cincinnya. Tanda dia menjadi anaknya kembali. Diberikan pakaian yang bagus-bagus. Bahkan diadakan pesta untuk menyambut anaknya yang hilang. Anaknya udah pulang. Anaknya udah pulang. Anaknya udah pulang. Anaknya udah pulang. Wow, betapa bahagianya seorang ayah atau seorang ibu yang anaknya kembali pulang ke rumahnya. Bukan hanya kangen. Pasti para orang tua mengkhawatirkan ketika anaknya tidak tahu di mana berada. Jadi adik-adik, yang pertama, kalau pergi dari rumah, apapun keperluannya, pamit. Pamit yang benar. Supaya orang tua kita tahu kemana kita mau pergi. Tapi Kak Dalang, mamaku tuh suka gak kasih izin. Ibuku tuh suka melarang-melarang. Hei anak-anak. Kalau perginya ke tempat yang berbahaya, pasti dilarang. Kalau perginya gak jelas dengan teman-teman yang tidak baik, pasti dilarang. Tapi kalau kita menyampaikan dengan benar, kemana kita akan pergi, dengan siapa akan pergi, pasti orang tua kita mengizinkannya. Tadi Kakak Dalang belum bercerita ya, kelupaan dikit. Lalu bagaimana dengan si sulung waktu si bungsu datang? Si sulung ngambek. Kenapa? Karena adiknya nakal, begitu pulang dikasih pakaian mewah, cincin dipestain. Nah, tapi papanya baik. Dia menerangkan ke si sulung bahwa selama ini dia udah tinggal di rumah papanya, dekat dengan papanya, makan enak. Jadi gak boleh ada yang iri adik-adik. Si sulung ini apa? Iri hati. Padahal setiap orang tua pasti mencintai semua anak-anaknya. Anak-anak yang iri sekarang berhenti. Tidak iri lagi. Berdoa kalau ada adik kita, kakak kita yang bandel, kemudian dia mau berubah baik, sambutlah dengan tangan yang terbuka. Lalu apa lagi si bungsu tadi? Si bungsu akhirnya melihat bahwa tempat terbaik adalah di rumahnya. Adik-adik sekalian, Kakak Dalang mau katakan, tempat terbaik kita adalah di rumah kita. Memang tidak ada satu orang pun yang bisa memilih papa mamanya siapa. Tidak bisa memilih lahir di keluarga mana. Tapi percayalah, papa mama kita adalah mama papa terbaik yang diberikan Tuhan. Pelitkah, bawelkah, galakkah, itu adalah papa mama terbaik yang diberikan Tuhan. Mari adik-adik renungkan. Apa ya yang sudah melukai hati papa mama? Apakah ada yang seperti bungsu tadi? Rakus, egois, mau menang sendiri. Ada nggak tadi? Pergi nggak pamit. Menghambur-hamburkan uang. Boros. Kalau ada, minta maaf sama papa mamanya hari ini. Ada juga nggak yang kayak bungsu? Yang lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan orang tuanya. Dia berfoya-foya, bersenang-senang dengan orang lain. Dengan uang ayahnya lagi. Nah, ternyata yang menerima bungsu saat dia tidak punya uang, saat dia sakit, saat dia miskin adalah keluarganya. Jadi keluarga kita adalah tempat di mana diberikan Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama.
Memang kakak kita tidak baik, kadang bandel, kadang bawel, kadang nggak boleh dipinjemin. Mungkin kita juga punya adik yang nyebelin. Hari ini kita melihat bahwa itulah keluarga yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita sayangi sepanjang kita masih bisa. Kakak-kakak ampuni adiknya, adik-adik hormat sama kakaknya, hormat sama orang tuanya. Karena keluarga adalah tempat di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengasihi satu sama lain, untuk bertumbuh satu sama lain. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri, semua bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Yang main-main, bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur mempunyai keluarga yang hebat. Papa mama yang luar biasa. Mungkin Tuhan ada beberapa adik-adik di tempat ini yang papa mamanya suka berkata-kata yang jahat atau yang menyakiti hati. Biarlah saat ini adik-adik mengampuni papa mama, karena mungkin itu di luar kehendak papa mamanya. Mungkin ada banyak perkataan-perkataan papa mama yang menyakiti hatimu. Katakan, Tuhan, saya mengasihi papa mamaku, karena papa mamaku juga mengasihi saya. Meskipun kadang pilihan katanya salah, melukai hati saya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap anak-anak yang terluka oleh perkataan orang tuanya. Biarlah luka itu dibalut oleh darah Tuhan Yesus, dan luka itu diangkat dalam nama Yesus. Mungkin adik-adik juga ada yang kecewa dengan kakaknya, dengan adiknya, karena mereka tidak bisa mengerti dan memahami keadaanmu. Mungkin engkau butuh mereka, tapi mereka tidak tahu. Hari ini Tuhan katakan, apapun yang kamu alami, saat itu aku ada di sampingmu. Saat itu aku ingin memelukmu dan mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Maka saat ini engkau boleh katakan, Tuhan Yesus, saya juga mengasihi kakak saya dan adik saya. Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa untuk anak-anak yang mungkin ditinggalkan ayahnya atau ibunya, yang dia tidak mengerti alasannya mengapa. Dan mungkin ada anak-anak yang berpikir, mungkin sayalah alasan ayah atau ibu saya meninggalkan saya. Anak-anak katakan, saya mengampuni ayah saya dan ibu saya yang pergi tanpa alasan yang saya tahu. Karena peristiwa itu membuat saya merasakan kasih Allah yang luar biasa. Dan sampai hari ini Allah mengasihimu, menyertaimu, memberkatimu, membelamu. Angkat tangan semuanya. Biarlah pengurapan Allah turun atas adik-adik semuanya. Kekuatan yang dari Allah Bapa itu memulihkan hatimu, memulihkan keluargamu. Dan bolehlah kalian adik-adik berseru, katakan, Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan pulihkan keluarga saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin.